Pernah nggak sih dengar cerita orang yang tiba-tiba ngilang, terus ketemunya 25 tahun kemudian? Tapi ternyata selama ini dia nggak pernah kemana-mana. Gue ceritain deh kisah Blanche Monnier yang dari luar kelihatan hidupnya sempurna, tapi dalamnya gelap banget. Jadi Blanche ini tinggal di Paris tahun 1800-an. Cewek cantik, cerdas, keluarga kaya, ibunya bangsawan yang super dihormatin di kota. Tapi ya kayak biasa, hidup gak selalu semulus itu. Blanche jatuh cinta, bukan sama pangeran, bukan sama anak konglomerat, tapi sama seorang pengacara tua yang menurut ibunya tuh gak pantas. Dan lo tahu gimana reaksi ibunya? Bukan cuma marah, tapi sejak hari itu Blanche bener-bener hilang. Keluarga diem aja, orang-orang pada bingung. Beberapa bilang dia kabur, ada yang bilang dia mati. Tapi gak ada yang nyangka kalau ternyata Blanche itu sebenarnya ada di tempat yang sama selama 25 tahun. Dan parahnya, siapa yang ngurung dia itu? Dan lo bakal muak pas tahu jawabannya. Sampai suatu hari, datang surat tanpa nama. Isinya cuma satu kalimat. Seorang wanita dikurung selama bertahun-tahun di rumah Monnier. Polisi langsung ke rumah itu. Tapi ibunya Blanche ngotot, gak ada siapa-siapa. Semua baik-baik aja. Tapi dari lantai atas tercium bau busuk. Sesuatu yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Saat pintu itu terbuka, semuanya shock. Akhirnya mereka nemuin Blanche. Kurus, kotor, gak lagi kenal dunia luar. Matanya kosong, seolah-olah harapan hidup sudah tidak dia inginkan. Para petugas lalu membawa Blanche, dan setelah 25 tahun, Blanche akhirnya melihat dunia luar lagi. Tapi dunianya udah hancur. Dengan cepat berita ini menyebar dan ngeguncang seluruh Paris. Semua orang marah. Semua gak percaya kalau seorang bangsawan yang mereka hormati tega melakukan ini kepada darah dagingnya sendiri. Ibunya gak pernah ngaku salah. Dia bilang semua itu demi kebaikan Blanche. Ibunya meninggal cuma 2 minggu setelah Blanche dibebaskan. Dan dunia gak sempat menuntutnya. Blanche dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi luka di tubuhnya gak seberapa dibanding luka di pikirannya. Kadang dia senyum sendiri. Mungkin dia masih ingat masa-masa dia bisa tertawa, bisa jatuh cinta, bisa bermimpi, dan menikah dengan lelaki pujaannya. Blanche meninggal pada tahun 1913, sunyi, tanpa pelayat, tapi dunia mencatat ceritanya. Namanya mungkin dilupakan sejarah. Tapi untuk kita, Blanche adalah gadis yang pernah bermimpi, tapi dikurung oleh orang yang seharusnya mencintainya.